Oke, berjumpa kembali bersama kami di sini di SMP Infokom, di Spikom TV dan Radio, channel siaran info komunikasi digital SMP Infokom Bogor, sekolah berprestasi, modern, terpercaya dan unggul dalam bidang komputer. Di sebelah kiri saya ada Ibu Mas Upa. Ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Infokom yang nanti akan memberikan beberapa materi yang bisa disimak oleh kalian semua, khususnya di kelas 7 ya, Bu ya. Kelas 7. Oke. Halo anak-anak. Ya, kita sapa dulu Bu Mas Upa. Selamat pagi Bu Mas Upa. Selamat pagi Bapak Purwa. Iya. Kita bisa senang ketemu di sini ya di kali pertama. Iyalah, harus seperti itu. Tetap semangat ya Bu Matuta ya. Semoga anak-anak juga di rumah semua tetap semangat. Siapkan semua materi, buku tulisnya ya Bu Mas Upa. Nanti kita akan panjang dan lebar berbicara atau memberikan materi nanti Bu Mas Upa tentang materi apa yang mau disampaikan sekarang Ibu? Untuk hari ini kita kelas 7 akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan tentang hasil observasi. Teks laporan itu bisa dijelaskan dulu Bu Mas Upa sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut tentang apa sih teks laporan itu? Gitu mungkin anak-anak atau para siswa juga bisa sambil mencatat ya barangkali ya Bu. Ya silakan Bu. Gini, jadi sederhananya teks hasil observasi itu biasanya digunakan untuk membuat suatu laporan. Laporan. Jadi hasilnya itu bentuknya suatu laporan. Laporannya itu dihasilkan dari observasi. Observasi itu pengamatan yang dilakukan. Pengamatan yang dilakukan di lapangan. Misalnya mereka mau atau tim peneliti mau mengobservasi atau mengamati mengenai bunga rafflesia. Bunga rafflesia, misalnya nih mereka mau mengobservasi bunga rafflesia only. Berarti mereka mengobservasinya harus di lapangan. Misalnya bunga rafflesia adanya di Kebun Raya Bogor. Berarti mereka harus pergi ke Kebun Raya Bogor untuk melakukan observasi pada bunga rafflesia gitu. Oh, berarti teks laporan ini tidak semata-mata hanya dianalisa di kelas ya Bu ya? Iya, tapi harus melalui kunjungan, dianalisa, lalu dilihat mungkin betul. Objeknya, baru nanti dibuat sebuah laporan yang berarti sifatnya objektif ini. Iya, objektif. Kan kalau sebenarnya teks observasi ini, teks laporan hasil observasi ini dia hampir sama dengan teks deskripsi. Hanya saja kalau teks deskripsi itu dia tidak memerlukan observasi. Tidak perlu, bukan tidak perlu ya. Gimana ya? Kalau misalnya TLHO itu dia bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena kan mereka mengobservasi. Iya, misalnya kelompaknya ada berapa. Dalam waktu 2 minggu dia tumbuh berapa sentimeter, lebarnya berapa sentimeter. Kalau misalnya teks deskripsi, misalnya ibu memberikan tugas ke anak-anak silahkan deskripsikan barang yang kalian sayangi atau yang kalian paling sukai di rumah. Misalnya boneka, bola, baju dan lain-lain itu mereka bisa memvisualisasikan tanpa harus melihat, tanpa harus meneliti dulu. Tapi ketika ibu sampaikan coba deskripsikan bentuk bola atau boneka, jadi siswa bisa memvisualisasikan tanpa harus berkunjung atau observasi seperti materi ini teks laporan. Kalau teks deskripsi itu mereka membuat teks menjabarkan benda yang mereka deskripsikan agar pembaca itu seperti melihat atau merasakan benda yang dideskripsikan. Tapi kalau misalnya observasi harus bisa diuji kealamiahnya, jadi harus sesuai dengan fakta yang ada. Harus sesuai dengan fakta. Nah, itu adalah teks laporan untuk observasi ya. Seperti tadi menarik sekali tentang bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini kan memang salah satu bunga yang khas ya. Hanya tumbuh di beberapa tempat, seperti saya dengar di Bengkulu juga ada, lalu di Kebun Raya juga ada. Ya berarti observasi itu kita harus lakukan langsung ke Kebun Raya Bogor, berarti gitu Bu ya? Iya betul. Tapi saya melihat di sini ada 4 kategori tentang observasi teks laporan hasil observasi Bu ya.
Itu yang pertama bersifat objektif. Nah, Ya. objektif itu bisa dipaparkan Bu bagaimana? Kalau objektif itu jadi dia sesuai dengan keadaan objek yang diobservasi atau diamati. Real berarti. Realnya. Ya, betul. Realnya. Kalau misalnya bunga itu dia tumbuhnya selama 1 bulan 2 cm, ya berarti harus ditulis selama 2 cm. Berarti harus ditulisnya 2 cm. Jangan 3 cm atau ditambah jadi 5 cm gitu. Atau bahkan kita perlu juga panduan dari seseorang yang ahli Bu ya. Bisa seperti itu Bu ya. Juga. Jadi kita tidak serta-merta melakukan observasi secara sendiri, tapi juga bisa dipandu oleh seseorang yang ahli tentang sesuatu yang kita amati. Iya, misalnya kalau mereka mengamati tentang sejarah, misalnya ke museum. Oh ya. Ya. Contoh lain ke ya, museum. Contoh lain ke museum kan Betul. kalau mengamati itu bukan hanya bunga, bukan hanya hewan, bisa juga ke museum, bisa juga ke pantai dan lain-lain gitu ya. Kita mengobservasi. Kalau misalnya ke museum itu kan kita perlu adanya apa ya namanya? Guide. Guide atau yang pemandu. Bisa menjelaskan dia ini sejarahnya dari benda ini tuh apa gitu kan sejarahnya. Misalnya dari ada patung apa, itu kan harus dijelaskan sama yang ahli. Betul. Nah itu dalam menulis teks laporan juga kita bisa menanyakan ke yang ahli juga. Betul. Gitu. Kita jadi ingat pada saat kunjungan SMP Infokom ke Museum Lubang Buaya Bu ya, tempo hari ikut kan. Di Museum Lubang Buaya itu kan ada memang pemandu di sana yang menerangkan biorama tentang peristiwa tentang peristiwa tentang G30S PKI pada saat itu. Nah di saat itu pemandu itu menerangkan satu persatu rentetan kejadian. Nah mungkin seperti itu. Kemudian siswa yang pada saat itu ada, siswa Infokom Bu mencatat. Nah barangkali itu adalah nanti setelah dari catatan-catatan yang mereka dapat, kemudian dilaporkan menjadi teks laporan hasil observasi barangkali begitu Bu ya, kurang lebih begitu. Berarti itu syarat untuk membuat teks laporan observasi itu yang pertama Bu ya, yaitu objektif. Nah sekarang harus objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan kenyataan, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, tuh sudah ada materi yang sangat menarik dari Bu Mas. Selain orangnya cantik juga, tapi wawasan ke bahasa Indonesianya yang memang sudah terlalu luar biasa. Kemudian yang kedua nih Bu nih, syarat dari laporan teks hasil observasi itu adalah universal. Tapi sebelum kita masuk ke syarat yang kedua, kita rehat dulu sebentar. Kita dengar dulu beberapa lagu berikut ini sambil siswa sekalian bisa mencatat ya Bu ya, bisa mencatat, meresume dan bisa mempersiapkan kembali. Kemudian bagi siswa yang baru bergabung ya, kami ucapkan selamat datang, selamat mendengarkan, dan silahkan siapkan alat tulis kalian. Kita nanti akan lanjutkan pembicaraan ini setelah lagu berikut ini. Oke, berjumpa kembali bersama kami di Spikom TV dan Radio, channel siaran info komunikasi digital SMP Infokom, sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul di bidang komputer. Masih di samping saya Ibu Mas Pupah, guru bahasa Indonesia di kelas 7. Menarik sekali tadi ya Bu ya, perbincangannya tentang laporan teks observasi. Teks laporan hasil observasi. Kita sudah masuk ke materi tentang syarat-syarat ya Bu ya. Yang pertama itu objektif. Kemudian syarat yang kedua dari teks laporan hasil observasi ini atau disingkat TLHO ya Bu ya. Yaitu universal. Nah, setahu saya secara umum kan kalau universal itu umum ya Bu ya. Tapi kalau untuk di bahasa Indonesia ini bagaimana Bu penjabarannya? Ya silakan. Kalau universal untuk TLHO atau teks laporan hasil observasi itu sama Pak, jadi bersifat umum. Artinya hasil dari observasi itu harus bisa dipahami semua kalangan. Tuh, misalnya kan kalau kita
mengobservasi rafflesia. Jadi itu tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang ahli tanaman atau biological saja gitu. Tapi bisa dipahami, bisa dibaca sama semua kalangan, sama orang-orang yang misalnya bekerja di bidang lain, anak-anak SMP, anak-anak SD, anak-anak SMA juga bisa membacanya itu. Salah umum. Baik, jadi universal itu tidak hanya misalkan kita membuat observasi tentang rafflesia tidak dikhususkan bagi orang-orang yang ahli tentang tanamannya Bu ya. Tapi juga diharapkan seluruh kalangan umum dari berbagai komunitas Bu ya bisa memahami, bisa tahu dan bisa mengerti tentang karakter bunga rafflesia. Itu yang dimaksud dengan universal kali Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti sudah 2 tadi yang disampaikan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah objektif. Objektif itu real, nyata dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah universal. Jadi laporannya itu tidak hanya dikhususkan untuk seseorang yang ahli dalam bidang tertentu yang diobservasi, tapi ditujukan juga kepada orang-orang yang awam barangkali katakanlah begitu Bu ya. Oke. Nah, awam ya Bu ya. Kemudian ini yang syarat yang ketiga nih, anak-anak juga perlu tahu dan siapkan juga catatannya Bu ya barangkali, sebab ini adalah saya dengar adalah materi untuk nanti jelang pas ganjil nanti yang bulan Desember ya, di awal Desember. Oh ya, diinformasikan kepada siswa-siswi SMP Infokom semua bahwa pelaksanaan pas ganjil itu kemungkinan masih di rumah Bu, di rumah Bu ya barangkali, karena memang di era pandemi ini kita belum bisa belajar secara reguler. Itu dilaksanakan tanggal 2 Desember ya Bu ya. Tanggal 2 Desember dan materi di minggu sekarang nanti ke depan adalah materi yang disampaikan melalui radio dan televisi Infokom. Ini adalah salah satu keunggulan Bu dari SMP Infokom, bahwa pelayanan maksimal dari SMP Infokom adalah salah satunya ya ini memudahkan setiap siswa untuk bisa mengakses pembelajaran yang modern sesuai dengan moto dari atau visi misi dari SMP Infokom, yaitu sekolah berprestasi, modern, terpercaya, unggul dan dalam bidang komputer. Oke, tadi sudah 2 disampaikan oleh Bu Mas Mupa yang segar sekali hari ini. Yang pertama tadi objektif, anak-anak mungkin juga sudah mencatat. Kemudian yang kedua universal. Objektif itu adalah nyata, real, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam sisi akademis dan lain sebagainya Bu ya. Kemudian universal itu sifatnya umum, bisa diketahui oleh orang banyak, tidak khusus untuk kalangan tertentu. Sekarang Ibu bisa jelaskan syarat dari teks laporan hasil observasi untuk yang ketiga, yaitu faktual. Nah, boleh Ibu jelaskan Bu, faktual itu seperti bagaimana kira-kira? Kalau faktual itu sesuai dengan namanya faktual, berarti harus sesuai dengan fakta yang ada, real gitu, sesuai dengan keadaan dari objek yang diobservasi gitu. Oh, jadi apa bedanya dengan objektif kalau begitu? Faktual dengan objektif itu kalau misalkan, atau faktual ada kriteria khusus tentang faktual itu Bu? Gimana kira-kira? Kalau misalnya objektif dengan faktual itu sebenarnya agak-agak mirip. Cuman kalau objektif itu dia sesuai dengan keadaan objek yang diobservasi tanpa dipengaruhi pandangan apapun, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Kalau misalnya faktual itu sebenarnya bagian dari objektif, kan kalau misalnya sesuai dengan keadaan objek berarti jatuhnya apa? Faktual gitu. Jadi kalau yang objektif sama faktual itu mereka saling berkesinambungan gitu. Jadi saling berhubungan, tapi tetap ada perbedaannya. Tetap ada perbedaannya. Jadi spesialisasi atau dari objektif itu adalah faktual, gitu ya Bu ya. Jadi lebih terperinci, faktual itu lebih terperinci. Kalau objektif itu lebih kepada objek yang dilihatnya, nyata, yang diobservasinya. Nih faktual itu adalah penjabaran
secara terperinci terhadap objek yang diteliti, yang diamati, yang secara objektif. Oke, berarti 3 tuh para siswa yang tentang syarat ya Bu ya, syarat atau apa, ciri-ciri ya Bu ya, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan nanti ke depan, mudah-mudahan pada saat sekolah kita sudah mulai masuk ke sekolah ya Bu ya, sudah reguler, era pandemi ini sudah beres. Biasanya SMP Infocom itu setiap tahun belajar di luar. Itu Bu, pentingnya teks laporan hasil observasi itu ketika mereka keluar biasanya mengamati Bu, mengamati setiap objek yang dilihat seperti dari tahun ke tahun. Kemarin ini kita ke ke Museum Lubang Buaya, kemudian masuk ke dunia fantasi, tapi bukan lantaran aneka permainannya saja yang dinikmati, tapi ada unsur-unsur lain yang bisa kita amati seperti bagaimana sistem gerak daripada pora-pora dan lain sebagainya. Nah itu juga kan harus diamati dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pernah ke Museum Perjuangan yang ada di Bogor Bu. Sebetulnya itu Museum Perjuangan di Bogor itu juga kan ada beberapa perjuangan lokal para pahlawan di Bogor ya Bu ya. Ada beberapa diorama juga di sana dan dipandu oleh ahlinya. Para siswa itu membawa kertas biasanya Bu. Nah, ya mudah-mudahan nanti ke depan, kalau sudah punya bekal teks laporan hasil observasi ini, para siswa bisa mempelajari dan bisa menulis secara ketata bahasanya Bu ya. Nah, seperti itu. Oke, faktual, objektif, universal, faktual, dan terakhir itu sistematis. Nah, sistematis itu apa Bu maksudnya? Bisa dijelaskan Bu? Kalau sistematis itu dia menulis laporannya harus sesuai dengan strukturnya, harus berurutan gitu. Jadi kalau misalnya dia menulis mengenai bunga mawar, mengamati mengenai bunga mawar, berarti hal yang pertama harus dilakukan adalah dia harus memperkenalkan dulu kepada pembaca mawar itu apa sih. Berarti mawar adalah bunga yang apa-apa gitu. Mawar itu ada beberapa jenis. Ada misalnya bunga mawar yang warnanya merah, warnanya putih gitu. Oke. Jadi sistematis itu adalah jadi urutan berarti Bu ya. Iya, urutan dari objek yang diobservasi. Urutannya itu bagaimana jenis, kalau misalkan yang diobservasi sekarang ini mawar, tadi bunga rafflesia, sekarang ini mawar itu kan memang terdiri dari beberapa jenis. Nah, jenis apa yang sedang diobservasi, berarti itu memang harus ditulis secara sistematis Bu ya. Asalnya dari mana, mungkin seperti itu. Kan bunga mawar setahu saya ada yang wangi, ada yang tidak Bu ya. Iya betul. Tapi kalau buat Ibu mah wangi lah semuanya juga karena ya itulah. Jadi sistematis itu anak-anak sekalian adalah teratur ya Bu, berarti iya, teratur sesuai dengan urutan. Bukan berarti harus dihitung Bu kelopaknya, enggak juga, enggak gitu juga kali ya. Repot sekali kalau misalkan harus dihitung kelopaknya. Tetapi paling tidak kita tahu beberapa jenis mawar itu ada yang mawar rata-rata berduri Bu ya. Iya. Berbahaya Bu ya. Indah tapi berbahaya ya. Seperti Ibu. Kan kalau misalnya jadi begini, mawar itu berasal dari berbagai, yang saya tahu dari Jawa ada, dari Cipanas ada, dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang Ibu contohkan